Halo sedulur-sedulur, bertemu lagi dengan saya di channel Catur Nugroho. Terima kasih yang sudah menonton atau yang masih setia di channel saya. Jadi kali ini saya akan membuat segmen baru dalam channel saya, yaitu pengetahuan dasar dalam pakeliran. Di sini saya akan membahas hal-hal yang sifatnya dasar atau basic dalam dunia pakliran, terutama hal-hal yang melingkupi kehidupan pentas seorang dalang. Jadi misalkan apa saja yang ada di panggung, termasuk keprak, cempolo, atau mungkin teknik-teknik pakliran secara basic, itu akan saya berikan dalam beberapa video saya yang akan datang. Untuk video saya yang pertama kali ini saya akan membahas tentang keprak. Ya, jadi keprak dalam pakliran gaya Surakarta. Ini kita nanti akan membahas keprak itu seperti apa, bahannya apa, wujudnya bagaimana, kemudian namanya apa, penataannya bagaimana, itu akan kita bahas secara detail. Jadi kita awali dulu, keprak itu wujudnya seperti apa. Lah ini adalah keprak, ini keprak saya. Ada beberapa koleksi keprak saya, tapi ini saya tidak bisa keluarkan semua, sebagian saja yang saya tampilkan sesuai kebutuhan dalam pembuatan video ini. Yang pertama, di dalam pedalangan gaya Surakarta, keprak itu biasanya terdiri dari 4, jadi 4 bilah ini ya, atau 4 keping sampai 5, 4 sampai 5, kebanyakan seperti itu. Mungkin ada yang memasang 6, tapi itu sangat jarang, biasanya 4 atau 5. Nah itu apa saja namanya. Jadi yang pertama ini adalah namanya keprak dasaran. Dasaran dari katanya saja, dasaran berarti ini adalah yang pertama dipasang, gondasari ya. Jadi ini biasanya dipasang pertama seperti ini, ditokoknya ngon cantolan keprak. Nah inilah cantolan kepraknya seperti ini, ada banyak sekali model. Kebetulan punya saya yang satu hilang, tapi masih bisa, nggak apa-apa. Nah ini ditaruh sebagai dasaran. Kemudian dasaran ini tebalnya ya antara 4 mm, ada yang 5 mm. Ini tergantung selera gitu, tergantung selera si dalang, atau biasanya setiap dalang itu punya favorit tebal tipis masing-masing. Kemudian setelah dasaran ini ada namanya penitir. Kalau penitir ini biasanya lebih tipis daripada dasaran. Nah ini ditata nomor 2, urutannya adalah nomor 2 seperti ini. Nah ini dalam penataannya, bagian bawah penitir ini menyentuh bagian atas dasaran seperti ini, tapi usahakan jangan sampai menyentuh plunturnya ya. Jadi tali yang digunakan untuk mengikat keprak ini adalah biasanya paling sering digunakan pluntur. Ada juga yang rapia di kelabang seperti itu juga ada yang menggunakan tali gunung juga ada, tapi ini saya memakai pluntur yang kecil. Ini kalau bisa jangan sampai menyentuh pluntur agar suaranya tidak teredam. Kalau begini kan budak, tapi kalau di atas kan bisa, kan bisa lebih bagus. Jadi yang pertama dasaran, kemudian yang kedua adalah penitir. Nah yang ketiga ini adalah kantilan. Kantilan ini nomor 3. Ini tipisnya juga lebih tipis daripada dasaran. Biasanya yang kantilan dan penitir ini agak sama tebal tipisnya, tapi terserah kembali lagi ke setiap selera dalang, dan ini sangat bebas ya. Nah ini penataannya seperti ini ditaruh di tengah-tengah, jadi antara dasaran dan penitir. Lah ini kantilannya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah jadi mengambil separuh atas, mengambil separuh bawah seperti ini. Nah kira-kira seperti ini. Nah ini udah bunyi, 3 ini udah cukup bunyi. Ini untuk bahannya, yang dasaran saya memakai monel, kemudian yang penitir sama kantilan saya memakai perunggu, dan yang terakhir yang keempat ini adalah jejaan. Nah ini jejaan saya memakai bahannya dari besi. Terkait bahan sebenarnya bebas ya, bisa perunggu semua, bisa monel semua, besi semua, atau mau dikombinasi, itu tergantung selera dalang atau selera suaranya mau seperti apa sih, kira-kira seperti itu. Nah ini untuk jejaan, ini namanya jejaan ya, yang terakhir yang nomor 4. Ini yang dasar dulu, kita 4 keprak. Nah ini jejaan dipasang paling luar dengan menyisakan bagian bawah jejaan ini sedikit di bawah dasaran. Nah kira-kira seperti ini, ada jarak, jadi tidak pas segini ya, tapi ada jarak. Nah ini suaranya udah cukup bagus kalau seperti ini.
suaranya udah tinggu mayang ini wis kena, ibaratnya begitu. Ini dasar. Nah, kemudian biasanya ya ada yang menggunakan 5 keprak. Nah, ini bisa dinamakan sebagai seselan ya. Nah, seselan ini bisa di atas, bisa di depan, bisa di belakang, terserah monggo. Kalau di depan ya udah tinggal ditaruh saja, seret, tinggal disesel nih. Disesel kayak di mana? Yaitu antara keprak 1, 2 dan 3, 4. Jadi 3, 4 ini kantilan dan jejaan ini kita angkat. Nah, ini kita seselkan sedikit saja. Nah, sedikit saja di sini. Nah, kalau belum pas kita geser ke sini. Nah, saya kira segini. Nah, segini. Ini bisa seperti ini. Nah, ini akan lebih rame lagi. Nah, ini kira-kira seperti ini pengetahuan dasar tentang keprak. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, dasaran. Ini tebal tipisnya bisa 4 mm atau 5 mm. Kemudian penitir ini bisa 3 mm. Ini yang kantilan juga bebas ukurannya. Kemudian yang jejaan ini biasanya yang paling tebal ya. Ini saya cukup tebal, ini ada 6 atau 7 mm. Ini terserah, saya pilih besi ini. Dan yang paling tipis itu yang untuk seselan ini harus tipis ya. Kalau seselan itu harus tipis, karena kalau dia nggak tipis nanti dia akan mematikan keprak yang lain. Jadi memang harus tipis. Yang terakhir untuk apa ya istilahnya, melihat apakah keprak itu masih bagus atau enggak, kualitas kepraknya itu bagaimana, itu sebenarnya cukup mudah. Itu kita angkat seperti ini, kemudian kita pukul kepraknya misalnya menggunakan jempolok. Nah, ini kan masih bergema, gemanya masih cukup panjang ini. Gaungnya, sustainnya kalau dalam musik. Jadi kalau sustainnya ini masih lama, dengunya masih panjang, berarti ini masih bagus. Ini juga. Kemudian ini bahan perunggu, ini juga masih cukup panjang sustainnya. Nah, ini bahan monel. Nah, biasanya untuk keprak-keprak yang udah lama atau misalnya udah sering dipakai itu terkadang istilahnya mulai budek ya, jadi sustain atau gemanya itu udah mulai hilang. Nah, kalau keprak udah seperti itu ya berarti itu minta diganti. Kalau perunggu ya dileburke lagi. Kalau besi ya nggak tahu, saya ya ganti baru, karena memang salah satu model dasar dari keprak itu harus gema seperti ini. Nah, ini kan kalau tempelkan bersama-sama udah pasti bagus. Nah, kira-kira seperti itu tadi penataan keprak dalam Pageliran Gaya Surakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Matur nuwun.